Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma Yuliana dari kelas Kesmas C NIM 70 2001 22056. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem imun. Sistem kekebalan adalah sistem pertahanan tubuh. Ini melindungi tubuh dari organisme penyebab penyakit yang disebut patogen. Perlindungan memiliki beberapa lapisan. Yang pertama, patogen yang menyerang bertemu dengan sejumlah penghalang permukaan yang terdiri dari hambatan fisik, kimia, dan biologis yang dirancang untuk mencegahnya. Penghalang fisik utama adalah kulit yang menutupi seluruh tubuh. Sistem tubuh yang terbuka terhadap lingkungan luar seperti sistem pernafasan, pencernaan, saluran kencing, dan reproduksi masing-masing memiliki mekanisme sendiri untuk mencegah masuknya mikroba. Selaput lendir menjebak mereka. Mersin atau batuk refleks mengeluarkannya, sedangkan urin secara mekanis mengeluarkannya. Hambatan kimiawi termasuk asam lambung yang berbagai zat antimikroba dalam keringat, air liur, air mata, dan cairan tubuh lainnya. Kulit dan selaput lendir juga sangat dihuni oleh flora normal tubuh yang bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrisi dan ruang. Menyediakan penghalang biologis. Jika suatu organisme berhasil melewati penghalang permukaan, misalnya melalui serpihan yang menembus kulit, ia akan bertemu dengan komponen bawaan dari sistem kekebalan yang memberikan respon langsung tetapi tidak spesifik. Jika ini gagal untuk menahan infeksi, lapisan perlahan lain yang disebut respon imun adaptif dan didapat ikut bermain. Respon adaptif, ia juga meninggalkan tubuh dengan memori dan patogen sehingga dapat bereaksi lebih cepat saat serangan patogen yang sama. Pemain utama dari sistem kekebalan adalah sel darah putih atau leukosit. Semua leukosit berasal dari sel induk hematopoietik di sumsum tulang. Masing-masing memiliki peran berbeda dalam respon imun. Respon pertama dari sistem kekebalan bawaan adalah peradangan. Makrofag yang menetap yang terus-menerus berpatroli pada jaringan tubuh, menelan patogen dan melepaskan bahan kimia inflamasi yang disebut silokin yang menarik sel-sel kekebalan lain ke lokasi cedera. Basofil, eosinofil, dan sel MOS melepaskan silokinnya sendiri, memperkuat peradangan. Silokin melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran darah, dan bertanggung jawab atas tanda-tanda klinis peradangan seperti kemerahan dan pembengkakan. Mereka bekerja pada sel endobel pembuluh darah dan berfungsi sebagai isyarat kimiawi untuk imigrasi neutrofil fagosit utama yang terlibat dalam pertahanan ini pertama. Sel endofil yang beraktivitas menempel pada neutrofil dalam aliran memperlambatnya sebelum membuatnya masuk melalui dinding pembuluh. Neutrofil menelan bakteri dan menghancurkannya dengan enzim atau peroksida beracun. Mereka juga dapat melepaskan spesialis oksigen yang sangat relatif dalam fenomena yang dikenal sebagai ledakan oksidatif, atau yang membunuh patogen lebih cepat dan lebih efisien. Neutrofil itu sendiri bagaimanapun juga mati dalam prosesnya. Puing-puingnya membentuk rana di lokasi cedera. Respon imun adaptif dimulai dengan apa yang disebut sel penyaji antigen di mana sel dendrit paling efektif. Sel dendrit yang penduduk lokasi infeksi menelan patogen memotongnya menjadi beberapa bagian yang disebut antigen dan menampilkannya di permukaan. Sel dendrit ini kemudian diambil oleh kapiler limfafik dan melakukan perjalanan ke kelenjar getah bening, di mana mereka menyajikan antigen sel T yang cocok. Patogen itu sendiri juga dapat melakukan perjalanan ke kelenjar getah bening, di mana ia mungkin menemukan sel B yang cocok. Proses pencarian jodoh mendasari spesifik respon imun adaptif sel T dan sel B ada dalam miliaran fertilasi. Masing-masing membuat protein permukaan yang unik, dapat mengikat atau membuka kunci patogen penyerangan yang diaktifkan. Sel T dan sel B yang teraktivasi mengalami deserialisasi dan proliferasi yang disebut ekspansi klonal. Proses ini menghasilkan sel memori siap untuk infeksi
di masa mendatang oleh patogen yang sama. Dan sel efektor yang meliputi sel T sitotosik kemudian meninggalkan kelenjar getah bening untuk mengalirkan darah ke tempat infeksi. Antibodi menempel pada patogen dan mengertikannya untuk dihancurkan atau dinetralisir. Sel tatorik melepaskan racun untuk membunuh sel yang terinfeksi. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.